Sementara itu Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan kantor komunikasi kepresidenan kini berubah jadi badan komunikasi pemerintahan. Tugasnya menjadi lebih luas, bukan hanya mengurusi komunikasi kepresidenan, tapi seluruh pemerintahan. Adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Ya pemirsa, Nanik S. Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Jabatan sebelumnya adalah Wakil 1 Badan Pengentasan Kemiskinan periode 2024-2025. Kemudian ada juga Sony Sanjaya sebagai Wakil Menteri Badan Gizi Nasional. Jabatan sebelumnya Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2 BGN. Sekarang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kemudian ada juga ini Sarah Sadikah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jabatan sebelumnya PLT Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2 BGN. Dan pemirsa, Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Jabatan sebelumnya Irwasum Polri 2023 dan Wakapolri 2024. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Menko Polkam yang baru dan juga Penasihat Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri. Pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya Pak? Alasannya Mas menyerah kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan, punya penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya, dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusi. Kementerian BUMN tadi untuk Mas Angga ada komisaris Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga? Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemirsa, Muhammad Kodari resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Ini adalah momen ketika pelantikan tadi ya. Di antaranya juga ada M. Kodari. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Kodari menggantikan Anto Mukti Putranto. Kita lihat Kodari bersanding dengan Erick Thohir mengenakan jas hitam, peci dan dasi biru.
Dia diangkat menjadi Kepala KSP di Istana Kepresidenan. Keputusan ini sesuai dengan Kepres di nomor 20 tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri, Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, 17 September 2025. Juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah ya, kan kemarin kantor komunikasi presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah, tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya pusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus ini. Berarti gitu. ada komunikasi sama badan baru presiden? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti dengan komunikasi bagi KSP ada lagi ya? Enggak, tetap kalau perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdigi, kalau jubir kan ada Pak Mensesnek, Komensesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan, terutama yang prioritas. Dia tahu hampir semua yang dikerjakan, begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya, begitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan gizi. Gitu loh. Karena ternyata 20% anak kita itu stunting. Stunting itu apa? Kurang gizi. Kurang itu apa? Senjang gitu. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan. Mantan Kepala Staf Umum TNI Jamari Caniago ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam RI yang baru. Selain itu Presiden menunjuk Erick Thohir menempati posisi Menpora. Persiapan penandatanganan Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat menteri dan wakil menteri serta kepala kantor kepresidenan tanpa didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Kepada yang terhormat Presiden Republik Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan. Kemudian Erick Thohir dicopot dari jabatan Menteri BUMN, dilantik menjadi Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Selain itu Presiden juga melantik sejumlah wakil menteri seperti Afriansyah Nur jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Noel Emmanuel Ebenezer. Selain Afriansyah Nur juga ada Farida Fariha menjadi Wakil Menteri Koperasi. Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Presiden Prabowo juga melantik Letjen Polisi Ahmad Doviri menjadi Staf Sus Presiden, bidang keamanan, ketertiban, dan reformasi kepolisian. Kemudian Muhammad Kodari menjadi Kepala Kantor Staf Presiden. Kemudian Angga Raka Prabowo untuk jabatan keduanya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan. Dan berikut kami hadirkan daftar 11 menteri dan pejabat tinggi negara yang dilantik hari ini, pemirsa. Seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya, pemirsa, Menko Polkam, Letjen Purnawirawan Jamari Caniago. Kemudian Menpora, ada Erick Thohir. Wakil Menteri Ketenagakerjaan ada Afriansyah Nur, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah. Berikutnya Angga Raka Prabowo, Wamenkomdigi juga menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan, kemudian Kepala Staf Kepresidenan ada M. Kodari dan Penasihat Khusus Bidang Presiden Bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat Ahmad Doviri. Berikutnya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Soni Sanjaya, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sarah Sadika. Jamari Caniago, Menko Polkam. Beliau adalah Kepala Staf Umum atau Kasum TNI tahun 2000-2004. Pernah juga menjabat Pangkostrat tahun 98 hingga 99. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin... Berapa umur saya, siapa yang tahu? 76. 77 tahun. Ya, sebentar lagi
77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. Tantangan terbesar yang sekarang apa, Pak? Kenapa? Kenapa? Apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin, Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa, Pak, agar tetap aman? Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih, Pak, melihat kondisi yang sekarang, Pak? Yang harus jadi prioritas, Pak, sekarang. Makanya saya kan belum ke kantor. Dan di kantor saya kan dapat laporan. Baru saya nanti Komunikasi dengan Pak Syafri, Pak. dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko pasca demo ricu Pak, yang kemarin, Pak. jadi concern juga Pak. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Bapak? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Koordinasi polisi. Berarti ini langsung sertijab ya, Pak? Saya nanti ke sana. Hari ini ya, Pak? Langsung. Iya, langsung sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara dengan. Selain Menko Polhukam, pemirsa, ada Erick Thohir. Beliau menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, jabatan sebelumnya Menteri BUMN 2019 hingga sekarang. Namun sekarang menjadi Menpora ya. Dan beliau juga masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI 2023 hingga sekarang, pemirsa. Saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tau, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak Erik, untuk kelanjutan Kementerian BUMN gimana, Pak, setelah ini, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Di Gitu. bawah Danantara apa gimana, Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN masih ada di Bapak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dilebur, Pak, ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara, Pak? Saya tidak tahu. Pak, sebagai Menpora fokusnya gimana, Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi ini basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira tugasnya. Selanjutnya pemirsa, Wamenaker, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ada Afrian Syah Nur. Afrian Syah Nur ini juga masih menjabat sebagai Wakil Menteri sebelumnya ya. Maksud kami Afrian Syah Nur ini sekarang menjadi Wamenaker Kabinet Indonesia Maju. Dia menjadi Sekjen Partai Bulan Bintang tahun 2019-2024 dan sekarang menjadi Wamenaker, pemirsa. Wakil Menteri Kehutanan ada Rohmat Marzuki, jabatan sebelumnya Bendahara DPD Gerindra Jawa Tengah dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah.
Ada juga Wakil Menteri Koperasi, Wamenkop, Farida Fariha. Beliau adalah Sekretaris DPP PKB, Ketua DPP KNPI 2018-2021 dan Ketua Umum Ketua Umum PPIP PNU 2012 hingga 2025, pemirsa. Nah, ini pemirsa yang kami maksud tadi sebelumnya, Angga Raka Prabowo yang hingga sekarang masih menjabat sebagai Wamenkomdigi 2024 hingga sekarang. Dan beliau menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Angga Raka Prabowo juga sempat menjadi Komisaris Utama PT Telkom Indonesia 2025 hingga sekarang. Saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu. Suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media.